Sementara itu, pesawat Kasa NC212 TNI Angkatan Udara menjalankan misi modifikasi cuaca di wilayah Ibu Kota Nusantara dan Kalimantan Timur. Metode modifikasi cuaca melalui pelaksanaan penyemaian garam natrium klorida. Pelaksanaan ini menjalankan peran kemampuan udara TNI Angkatan Udara dalam mendukung operasi terpadu modifikasi cuaca di wilayah IKN dan Kalimantan Timur. Pelaksanaan misi TNI Angkatan Udara bersinergi dengan BMKG dijalankan melalui Lanut Domber, diawali briefing bersama otoritas IKN dan BMKG guna memastikan kesiapan penerbangan, kondisi cuaca, serta penentuan wilayah sasaran penyemaian. Pesawat Kasa NC212 TNI Angkatan Udara membawa 800 kg garam NaCl untuk disemai pada wilayah dengan jarak sekitar 10 hingga 25 mil dari IKN. Berdasarkan hasil pemantauan kondisi atmosfer, wilayah sasaran memiliki potensi awan dengan ketinggian sekitar 8 hingga 9.000 kaki sebagai sasaran penyemaian. Penyemaian mencakup wilayah sektor utara hingga barat laut IKN, mempertimbangkan perkembangan awan dan kondisi cuaca di sepanjang jalur penerbangan. Asap besar kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat telah menyeberang ke Sarawak, Malaysia. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah mempercepat penanganan sebelum negara sahabat kembali melayangkan nota protes. Asap tebal dari ratusan titik api di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah menyebabkan kualitas udara semakin buruk. Terlebih saat ini asap sudah mulai menyeberang ke Sarawak, Malaysia. Indeks kualitas udara di beberapa wilayah Sarawak mencatat tingkat tidak sehat hingga sangat tidak sehat. Berdasarkan laporan dari media setempat, setidaknya 600 sekolah di Sarawak terpaksa ditutup sementara demi kesehatan para siswa. Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut negara tetangga beberapa kali pernah mengirim nota protes akibat karhutla. Ia pun meminta pemerintah untuk segera menangani karhutla sebelum negara sahabat kembali melayangkan keberatannya. Pemerintah Indonesia melalui instansi terkait mengerahkan belasan ribu personel gabungan serta menambah armada udara untuk operasi pemadaman darat dan waterbombing. Sementara itu, pemerintah Indonesia dan Malaysia siap meningkatkan kerjasama lintas batas dan mendalami penyebab karhutla serta memproses hukum pihak yang terbukti melakukan pelanggaran pembakaran lahan. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto meminta petugas untuk menyelidiki dalang di balik kebakaran hutan dan lahan. 4 perusahaan diduga bertanggung jawab atas kebakaran yang terjadi di penjuru Kalimantan. Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan terus meluas. Di Palangkaraya, kebakaran semakin mendekati rumah warga. Asap yang menyelimuti sejumlah kota di Kalimantan membuat warga alami gangguan pernapasan. Pemerintah pun langsung bergerak untuk mencari dalang di balik pembakaran kebakaran hutan. Hasilnya, 2 orang yang diduga sebagai pelaku pembakar lahan di Palangkaraya ditangkap polisi. Saat ini yang sedang kita lakukan melakukan pemadaman, sekaligus juga kita melakukan penyelidikan, investigasi terkait dengan peristiwa yang terjadi. Ini beberapa nama juga kita amankan. Sementara itu, dalam rapat koordinasi yang digelar di Kalimantan Barat, Presiden Prabowo Subianto meminta untuk menindak tegas seluruh pihak yang terlibat dalam kebakaran hutan. Saat ini ada 4 korporasi di Kalimantan Barat yang diduga terlibat. Bila mana ditemukan ada tindak-tindak pidana yang memang melanggar dan menyebabkan terjadinya kebakaran, itu harus ditindak baik perorangan maupun korporasi-korporasi. Tadi dilaporkan ada 4 korporasi yang sedang dalam proses penyelidikannya. Nantinya, bila diputuskan bersalah, pemerintah akan mencabut izin perusahaan. Sementara bagi perorangan, sanksi pidana dengan maksimal 9 tahun penjara menanti pelaku pembakaran. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat bersama ahli kebakaran hutan dan lahan Bambang Hero Saharjo turun ke lokasi terdampak untuk melihat penanganan kebakaran lahan di Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Riau. Peninjauan turut didampingi oleh Kapolda Riau, Heri Heriawan.
Rombongan mengecek kondisi lahan yang terbakar dan titik-titik yang masih berpotensi menimbulkan api serta langkah penanganan yang telah dilakukan. Jumhur menegaskan penanganan karhutla tidak boleh berhenti pada pemadaman api. Pencegahan, mencari penyebab, dan penegakan hukum hingga pemulihan lingkungan harus dilakukan secara terpadu. Memasuki hari ke-26 kebakaran hutan dan lahan di kawasan Kerumutan belum sepenuhnya dapat dipadamkan. Di kawasan ini total luas lahan yang terbakar mencapai 280 hektar. Berjibaku itu, dan saya sampaikan bahwa seluruh Indonesia itu ada sekitar 3.800 titik api, dan kecepatan baiknya itu memang 1-2 hari terakhir. Jadi update datanya sangat cepat, dan sekarang terindikasi sudah ada sekitar 335 perusahaan pemilik konsesi di Indonesia yang tersebar di seluruh Kalimantan dan Sumatera, yang di wilayah konsesinya ada titik api dan terjadi kebakaran. Walaupun hanya 1 hektar, 2 hektar, tapi tetap itu di wilayah konsesi. Dan mereka tentu bekerja untuk segera memadamkan. Sekitar 26 hari masih berlangsung, tetapi yang jelas di Kerumutan itu ada 280 sekian hektar yang terbakar, dan hasil kolaborasi kami dengan TNI, terutama saya dengan Pak Pangdam 19 Tuan Kutambusai, kemarin bersama-sama dibantu oleh dari Manggala Agni, masyarakat peduli api, dan semua stakeholder terkait untuk bagaimana menguatkan komitmen kebersamaan kita bahwa ini adalah... Unggahan ucapan ulang tahun untuk istri Gubernur Kalimantan Tengah menjadi sorotan. Unggahan tersebut menuai kritik karena dinilai tak tepat di tengah bencana karhutla yang melanda. Ucapan selamat ulang tahun untuk Aisyah Tisia Agustiar, istri Gubernur Agustian Sabran, diunggah akun resmi Disbupar Kalimantan Tengah 2 hari lalu atau pada 21 Agustus 2026. Ucapan ini pun langsung menjadi perhatian karena muncul ketika Kalimantan Tengah sedang dilanda kebakaran hutan dan lahan. Netizen pun mempertanyakan empati dan relevansi publikasi ucapan ulang tahun di tengah darurat karhutla. Tidak hanya di Kalimantan, kebakaran hutan dan lahan juga terjadi di sejumlah titik di wilayah Nabire, Papua. TNI pun berupaya memadamkan api dengan yang cepat meluas. Kebakaran mulanya diperkirakan terjadi pada Jumat sore waktu setempat berdasarkan informasi warga sekitar. Kepulan asap menyelimuti sebagian wilayah kota Nabire dan mengganggu aktivitas warga. Pemadam kebakaran TNI Angkatan Darat, BNPB, dan BPBD Provinsi Papua Tengah berupaya memadamkan api di lokasi. 70 personil TNI dari Yonif TP 804 juga dikerahkan bersama dengan 2 unit truk tangki air menuju ke titik kebakaran terbesar di kawasan Jalan Poros Kampung Waroki, Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Kebakaran juga mulai mendekati bangunan sekolah. Kobaran api akhirnya mampu dipadamkan di lokasi tersebut, namun warga tetap diminta waspada karena karhutla masih berpotensi terjadi selama musim kemarau. Disinilah tempat yang terjadi pusat kebakaran di sini. Apinya banyak menuju ke kota. Di sepanjang kanan kiri jalan kita bisa saksikan kurang lebih sekitar 1 kilo kejadian kebakaran, termasuk di Waroki Jalan Bawah. Dan hari ini kami cukup tertolong dibantu, di mana dari Korem membantu kita dengan pasukan yang ada, Kodim, Yon PP,